Episode 61. Pernikahan kontrak Sang CEO. Ayo cepat tinggalkan tempat ini. Andrew menarik tanganku dengan kasar. Sebentar, aku setengah berlari mengikuti langkah Andrew yang panjang. Di tanganku masih memegang keranjang pakaian yang hendak aku coba. Andrew sebentar, pakaian ini. Aku mengangkat tas kantong pakaian yang kupegang ke hadapan Andrew. Andrew mengambil kantong itu kemudian melemparkannya pada Brian. Brian dengan sigap sudah menangkap kantong tersebut. Lakukan pembayaran. Perintah Andrew. Jangan khawatir. Pergilah. Sahut Brian. Tapi aku belum mencoba dan memilihnya. Kataku dengan heran, melihat tingkah Andrew yang tiba-tiba berubah menjadi aneh. Tidak usah dicoba. Kau bisa memberikan pada teman-temanmu mana yang kau tidak suka. Andrew menarik tanganku, dan melangkah lebih cepat menuju mobil, yang entah sejak kapan sudah berada di depan butik. Mobil yang dikendarai Papito segera melesat membawa kami pergi. Andrew, bagaimana dengan Conrad? Aku teringat akan Conrad yang masih berada di toko mainan, bersama dengan Nani Maria. Aku menoleh ke belakang, dan saat itu aku melihat wanita cantik, tampak hendak mengejar kami namun tertahan oleh beberapa pria berjas hitam dan bertubuh kekar. Jangan khawatir, Brian pasti sudah membawanya pulang. Sahut Andrew seraya menarik tubuhku menghadap dirinya. Apa yang kau lihat? Tanya Andrew setelah menoleh sekilas ke belakang. Entahlah, apakah wanita itu memanggil kita? Tanyaku tidak yakin. Lupakan, aku tidak mengenal dia. Sahut Andrew dengan cepat. Aku terdiam menerima jawabannya. Perhatianku beralih ke arah pergelangan tanganku, yang memerah akibat cengkraman tangan Andrew. Sakit. Maafkan aku. Andrew meraih tanganku, dia mengusap pergelangan tanganku dengan hati-hati, kemudian meniupnya lembut dan mencium pergelangan tanganku. Aku tersentuh. Kenapa kau tiba-tiba saja begitu tergesa-gesa? Tanyaku tak mengerti. Andrew tidak menghiraukan pertanyaanku, dia tetap diam dan masih mengamati pergelangan tanganku. Sudahlah, tanganku sudah tidak apa-apa. Aku menarik tanganku dari sentuhan Andrew yang mulai terasa berlebihan. Andrew membiarkanku, dan kemudian duduk bersandar sambil memejamkan matanya. Membuatku pun ikut diam dan tidak melanjutkan pertanyaanku. Mobil yang dikendarai Papito membawa kami menuju ke rumah. Pintu gerbang segera dibuka, bahkan sebelum Papito membunyikan bel, tampaknya penjaga pun sudah mengetahui kedatangan kami dari kejauhan. Andrew turun dengan menari pergelangan tanganku, dan segera masuk ke dalam rumah dengan disambut oleh butler John, yang tampak kebingungan melihat sikap Andrew yang tampak tegang. Andrew menarikku memasuki kamar. Dalam kamar dia menghempaskan tubuhnya di atas tempat tidur dan memejamkan mata. Perlahan ku lepaskan sepatuku dan meletakkannya ke sudut kamar, kemudian ku hampiri dirinya yang masih berbaring di atas tempat tidur. Aku lepaskan sepatu dan kaos kakinya, kemudian meletakkan di sudut kamar. Aku kembali menghampiri dirinya dan duduk di sisi tubuh Andrew, sambil mulai memijit keningnya yang berkerut. Beruntung saja aku pernah mengikuti kursus memijat. Setidaknya saat ini Andrew tampak mulai relaks. Dibuka matanya dan menengadahkan kepala memandangku, yang masih menggerakkan jari jemari memberikan sentuhan lembut di pelipisnya. Andrew menggeser posisi kepala dan meletakkan di pangkuanku, kemudian dia membenamkan wajahnya di perutku dan memelukku. Apa yang terjadi? Ceritakan bebanmu, mungkin aku dapat membantu. Ucapku lirih. Entah mengapa aku merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Sikap Andrew yang berubah tiba-tiba. Dia terdiam. Aku pun tidak melanjutkan perkataanku dan kembali memijat lembut kepala dan pundaknya. Setidaknya hal ini yang dapat aku lakukan untuk memberinya ketenangan. Aku akan memanggil guru bahasa terbaik untukmu dan kau bisa meneruskan kursusmu di rumah. Itu adalah kalimat pertama yang Andrew ucapkan sejak masuk ke dalam kamar.
Tapi Andrew, aku masih memiliki beberapa kali pertemuan lagi dengan lembaga kursus sebelumnya. Bagiku sayang sekali membuang uang dengan percuma, sedangkan aku sudah membayar full kursus sebelumnya. Biarkan saja. Kau tetap dapat belajar di dalam rumah. Tapi, aku hendak membantahnya namun terdiam dengan nada tinggi Andrew. Turuti perkataanku. Bentak Andrew. Setiap kau hendak meninggalkan rumah, beritahu Butler John dan aku akan menyiapkan pengawal untukmu. Ucapan Andrew membuatku semakin heran dan tidak nyaman. Pengawal. Aku heran kenapa tiba-tiba aku harus memakai pengawal. Aku hanyalah wanita biasa, bukan seorang bintang apalagi putri raja. Lia. Mereka akan menjagamu dan menjauhkan dirimu dari segala sesuatu yang mengancam. Tapi, apakah itu perlu? Tanyaku heran. Selama ini aku baik-baik saja tanpa pengawal. Sambungku semakin heran. Kau akan lebih memerlukannya saat ini. Sebelumnya aku hanya membiarkan Papito yang mengawalmu. Tapi tidak mulai sekarang. Perkataan Andrew masih belum dapat aku mengerti sepenuhnya. Kata-kata pengawal saja sudah membuatku panik. Bukannya aku hendak menyembunyikan sesuatu dari dirinya, tapi melakukan setiap kegiatan dengan diawasi orang lain, seakan-akan kebebasanku direnggut. Andrew berbalik menatapku tajam. Kau mencintaiku? Tanyanya dengan serius. Aku balik menatapnya dan tersenyum geli. Kau tahu bukan bagaimana perasaanku. Katakan dari bibirmu, kalau kau mencintaiku. Ujar Andrew setengah memaksa. Ada apa dengan dirimu? Kau pernah bertanya sebelumnya dan kau tahu jawabannya. Jujur saja aku terkadang masih merasa malu mengatakannya, karena bagiku mencintai bukan hanya hal yang diucapkan, tapi sesuatu yang harus dibuktikan. Andrew mendorong tubuhku agak keras, hingga berbaring di tempat tidur. Kedua tangannya mengunci lenganku sedangkan lutut kakinya mengunci P4H-ku. Dia pandangi wajahku tajam, tampak tidak sabar lagi. Lia, Andrew, aku mencintaimu. Aku buru-buru mengucapkan kalimat itu dan lagi, aku mencintaimu. Pipiku terasa hangat, pasti saat ini sedang bersemu merah. Kuangkat tangan kananku dan mulai membelai wajahnya. Andrew memejamkan mata. Apakah kau akan meninggalkanku apabila aku melakukan kesalahan? Tanyanya. Keningku berkerut, apalagi ini kenapa hari ini dia tiba-tiba menjadi melankolis. Andrew yang gagah dan penuh percaya diri. Dia yang selalu memerintah, dan mengambil kendali tiba-tiba seperti anak kecil yang takut kehilangan permen. Apa yang kau lakukan? Tanyaku balik tanpa menjawab pertanyaannya. Katakan, apakah kau akan meninggalkanku apabila kau mengetahui sisi lain diriku? Tanyanya lagi dengan menatapku tajam. Pandangan matanya menyiratkan kalau dia tidak bercanda. Aku tidak tahu apa yang terjadi tetapi saat ini dia menunggu jawabanku. Apakah kau berselingkuh? Akhirnya aku melontarkan pertanyaan, yang selama ini mengganggu pikiranku. Tampak Andrew tersentak kaget. Kau pikir aku berselingkuh darimu? Tanyanya kepadaku. Entahlah, terkadang aku takut memikirkannya. Jawabku dengan sendu. Ingatlah Diana. Aku mencintaimu dan tidak pernah menduakanmu. Tidak akan pernah. Ujar Andrew dengan tegas membuatku bernafas lega. Aku mencintaimu dan akan selalu di sisimu apapun yang terjadi. Asal. Aku terdiam sesaat. Asal apa? Tanya Andrew tidak sabar. Asal kau tetap mencintaiku. Kalau kau sudah bosan dan membuangku, aku tidak punya alasan untuk tetap bertahan. Itu tidak akan terjadi. Ingat kata-katamu. Kau harus tetap di sisiku apapun yang terjadi dan selalu mencintaiku. Kata-katanya menegaskan kalimatku. Aku menganggukkan kepalaku sambil menatapnya lembut dan kembali membelai wajahnya. Andrew tampak puas dan sudah bisa santai, dia merebahkan tubuhnya di atas tubuhku. Terasa berat dan menghimpit dadaku, tapi aku biarkan karena hal ini tampaknya yang dia perlukan. Aku belai rambut belakang dan pundaknya serta aku kecup perlahan rambut di sisi. Andrew,
Aku susah bernafas. Ucapku lirih. Andrew segera menggeser tubuhnya ke samping dan memeluk diriku. Membenamkan tubuhku dalam pelukannya yang hangat. Aku tidak tahu apa yang terjadi, kesalahan besar apa yang telah dia lakukan. Kejadian tadi di butik apakah salah satu hal yang dia sembunyikan? Setelah menunggunya terlelap, perlahan aku melepaskan diri dari pelukan dan mulai keluar kamar. Aku menengok ke kamar Konrad di seberang ruang keluarga di lantai 2. Tampaknya Konrad sudah tidur siang ditemani Nani. Wanita pengasuh itu menganggukkan kepalanya dan tersenyum padaku. Segera aku turun ke lantai bawah dan mencari Butler John. Butler John, apakah Brian ada di sini? Butler John tersenyum ramah padaku, iya nyonya, dia berada di rumah keamanan. Aku segera mencari Brian, yang berada di samping bangunan utama. Butler John berusaha mencegahku tapi tidak aku menghiraukannya. Rumah keamanan itu hampir tidak pernah aku kunjungi. Menurut Butler John, rumah itu merupakan kantor sekaligus kediaman dari security. Dan saat ini aku baru saja mengetahui kalau rumah itu bukan saja tempat kerja, dan kediaman security melainkan beberapa bodyguard juga. Hal itu tampak ketika beberapa orang pria dengan otot-otot besarnya berada di sekitarannya. Brian, panggilku. Kakak ipar. Apa yang kau lakukan di sini? Brian tampak terkejut melihatku. Barang-barang kakak ipar sudah aku berikan pada Butler John. Mari kembali ke rumah utama sebelum Andrew mengetahui kakak ipar ada sini, kata Brian lagi. Sudah, tidak apa-apa, aku tidak ingin dia mendengarku. Apa yang terjadi tadi? Kenapa Andrew tampak aneh? Tanyaku penasaran. Sebaiknya kakak ipar bertanya pada Andrew. Ujar Brian. Dia tidak mengatakan apa-apa. Apakah hal itu penting atau berbahaya? Apakah ada yang mengancam keselamatan dirinya? Tanyaku dengan khawatir melihat sikap tertutup mereka. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan kakak ipar. Kau sama saja dengan Andrew. Aku mendengus kesal. Maafkan aku kakak ipar. Berhenti memanggilku kakak ipar. Kau membuatku tidak nyaman. Aku bahkan belum menikah dengan dirinya. Apakah itu penting? Tanya Brian sambil mengerutkan keningnya. Maksudmu? Aku belum dapat mengerti arah pertanyaannya. Pernikahan. Tanpa pernikahan pun semua orang, teman atau musuh, tahu kalau kakak ipar adalah wanita yang dicintai oleh Andrew. Ujar Brian. Semua orang tahu. Tanyaku heran. Karena aku bahkan tidak pernah menghadiri pertemuan sosialita bersama Andrew. Semua teman dan lawan sudah tahu siapa Anda, kakak ipar. Oleh sebab itu Andrew meletakkan pengawal di sekitar Anda. Apakah kami dalam bahaya? Tanyaku tidak mengerti. Tidak kakak. Jawab Brian dengan tegas membuatku bernafas lega. Aku akhirnya beranjak meninggalkan rumah, karena percuma juga berada lama di tempat ini, Brian akan tetap tutup mulut dengan apa yang terjadi. Di depan pintu keluar aku berbalik menatap Brian. Pernikahan itu penting. Kalau tidak penting kenapa juga agama dan negara repot-repot memiliki hukum yang tertulis? Ucapku dengan tegas, sebelum meninggalkan ruangan dan membiarkan Brian mencerna perkataanku. Episode 62. Please Andrew. Aku hanya perlu mengambil beberapa barang di kondominium, juga memproses surat pindah untuk Konrad. Diana memohon pada Andrew untuk diizinkan keluar dari rumah. Tak boleh, sahut Andrew tegas. Ayolah, kau tidak pernah seperti ini sebelumnya. Aku merasa bebas di kondominium. Rajuk Diana yang merasa kesal, karena sudah selama beberapa bulan dia terkurung di mansion ini, tanpa bisa pergi kemanapun tanpa seizin Andrew. Yang dia lakukan selama ini hanya belajar dengan profesor bahasa, atau berjalan-jalan di pantai Malibu bersama Konrad ditemani para pengawal. Itu pun hanya sekali. Dan itu membosankan. Aktivitas lainnya hanya dihabiskan dengan membaca dan berolahraga. Urusan pindah sekolah Konrad sudah ditangani Brian. Kata Andrew menjelaskan. Segala sesuatu pasti Brian.
Apakah kau tidak kasihan pada dia? Banyak hal yang harus dia urus. Brian memiliki banyak asisten yang membantunya. Tetap saja kau terlalu mengandalkan dia. Kenapa kau begitu mencemaskan Brian? Tidak tahukah kau kalau banyak hal yang harus aku pikirkan juga? Suara Andrew berubah menjadi dongkol dengan bantahan dari Diana. Bukan begitu sayang, aku juga ingin kau melibatkan aku. Jangan buat aku seperti burung dalam sangkar. Suara Diana mulai melemah, dia kembali merajuk. Kau bisa pergi kemanapun di seputaran area Malibu bukan? Ucapan Andrew memang fakta, tapi tak sepenuhnya fakta itu memberinya kebebasan. Cuma sekali. Jawab Diana hampir tak terdengar. Apa katamu? Ah, tidak ada apa-apa. Diana buru-buru memalingkan wajahnya takut Andrew mengetahui kalau dia masih jengkel. Tapi terlambat pria itu sudah begitu mengenal wanita di sebelahnya dengan baik. Bila dia mengatakan tidak ada apa-apa, maka hal sebaliknya yang terjadi. Baiklah. Ucap Andrew lembut di telinga Diana. Maksudmu? Diana berbalik dari duduknya dan menghadap ke arah Andrew. Kau boleh pergi ke kondominium dan mengambil barang yang kau butuhkan tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Mata Diana sudah berbinar kegirangan dengan izin Tang diberikan Andrew. Kau harus ditemani dengan pengawal dan dari kondominium segera pulang. Tidak perlu menjemput Conrad. Ujar Andrew. Baiklah. Dale sayang. Diana bersorak kegirangan dan mendaratkan kecupan di pipi Andrew. Kemudian sebelum sempat dia beranjak dari posisinya untuk keluar ruang kerja, Andrew sudah menangkapnya. Hanya kecupan? Tanya Andrew menggoda. Diana tertawa kemudian duduk di pangkuan Andrew. Merengkuh wajah Andrew dan memandangnya sejenak kemudian mendaratkan kecupan lama di kening Andrew. Diana berjalan dengan cepat meninggalkan ruangan kemudian segera menemui Butler John. Dan mengatakan pada Butler John kalau dia akan keluar hari ini, tapi tampaknya Butler John tidak percaya buktinya dia langsung naik ke atas dan menemui Andrew di ruang kerja. Dengan jengkel Diana masuk ke dalam kamar berganti pakaian, membawa tas. Ketika dia sudah siap di bawah, tampaknya Papito dan seorang pengawal sudah siap di depan pintu rumah. Tak ada yang mereka perbincangkan di dalam mobil. Diana hanya menekuk wajahnya sambil bermain dengan ponsel. Pesan dari Lia adiknya masuk dan menanyakan kapan dia akan pulang ke tanah air. Sudah hampir 2 tahun dia tidak pernah pulang, padahal sebelumnya setiap 7 atau 8 bulan sekali Diana pasti akan selesai kontrak dan pulang ke tanah air. Saat ini paspor saja dia tidak memegangnya. Hanya kartu identitas pekerja dan public residences. Diana menarik nafas panjang, bagaimana mau pulang keluar rumah saja sekarang jadi lebih susah. Keluhnya perlahan. Ya Nona? Tanya Papito yang mengira Diana berbicara dengan dirinya. Tidak ada apa-apa Papito. Sahutnya malas. Baiklah. Sahut Papito. Papito, bisakah kita ke Chinatown sebentar? Aku ingin membeli beberapa makanan di Asian Market. Tapi Nona. Papito tampak ragu seraya melirik pengawal yang ada di sampingnya. Sebentar saja. Aku benar-benar rindu masakan tanah airku. Papito tahu kan bagaimana rasanya lama tidak makan nachos, enchilada, burritos. Tanya Diana sambil menyebutkan nama-nama makanan khas Meksiko yang digemari Papito. Papito diam dan menelan ludah sambil menyeringai kecil. Nah tahu kan kenapa aku perlu ke Asian Market? Tanya Diana balik. Lia Nona. Jawab Papito. Hei kamu. Diana berkata pada pengawal di sebelah Papito. Ya Nona. Pengawal itu menoleh ke arah belakang. Aku tidak peduli kalau kau hendak melapor kepada tuanmu. Asal jangan menyalahkan Papito. Ucap Diana dengan tegas. Pengawal itu diam. Dia tampaknya ragu. Papito belok kiri ke Asian Market. Kalau tidak aku akan kabur setibanya di kondominium, dan membuat kalian mendapatkan hukuman berat dari Andrew. Diana mengancam. Pengawal di samping Papito kemudian mengangguk memberi izin kepada Papito.
Diana mendengus kesal, hari ini perasaannya tidak enak, seharian ini dia merasa kesal dan jengkel. Kalian lebih suka diancam ya daripada negosiasi baik-baik. Keluh Diana. Sesampainya di Asian Market yang cukup besar mungkin kalau di tanah air seperti Giant. Diana segera turun dan menarik Papito bersamanya. Dia merasa lebih nyaman berjalan dengan sopir setengah baya itu, daripada hanya diikuti oleh pengawal dengan wajah tidak bersahabat. Papito ini namanya tempe. Hahaha, ternyata ada juga yang membuat tempe di sini. Diana bersorak kegirangan, sudah 2 tahun dia tidak menikmati makanan sederhana tanah air. Segera dia membeli beberapa. Tempe penyet incoming. Papito, wah ini ada Thailand durian. Papito mau? Tanya Diana sambil menunjukkan durian montong yang sudah dibungkus. Boleh Nona, sedikit saja. Saya penasaran untuk mencobanya. Ujar Papito malu-malu. Kamu akan menyukainya. Setelah membeli beberapa makanan yang dia inginkan. Ada saus sambal ABC, Indomie goreng dan kuah, sambal botolan, dan beberapa camilan. Diana menuju kasir. Setelah selesai dia mengajak Papito duduk di meja kecil yang disediakan di depan supermarket kecil tersebut. Dia membuka bungkus durian montong dan mulai menikmatinya bersama Papito. Sementara pengawal yang mengikuti mereka mengambil kursi di seberang dan duduk agak jauh sambil sesekali melirik aktivitas mereka. Diana melirik sekilas, dia melihat pengawal bule itu tampak berusaha menutupi hidungnya. Sifat usilnya muncul. Hei kamu, sini. Panggil Diana dengan pura-pura tidak bersahabat. Pengawal itu menghampiri Diana dengan diam. Duduklah. Tapi pengawal itu tetap diam. Kau benar-benar tidak punya telinga ya? Apa perlu aku membelikanmu korek telinga? Sindiran Diana bahkan tidak membuatnya bergidik. Ini buatmu. Makan sekarang. Diana menyodorkan sebutir kecil buah durian kepada pengawal bule itu. Hei, kenapa kau diam saja? Atau mau aku adukan pada Brian kalau kau sudah berani bersikap kurang ajar padaku? Aku rasa Brian sudah cukup, tidak perlu aku bercerita pada Andrew yang pasti akan menggorokmu. Ujar Diana dengan galak sambil menahan tawa. Baik Nyonya. Pengawal itu akhirnya membuka suara. Tampaknya dia benar-benar takut dengan nama Brian. Pengawal itu dengan ragu dan setengah jijik mengambil buah durian dan dengan mengerutkan keningnya dia memasukkan satu butir kecil ke dalam mulutnya. Dengan mimik wajah yang aneh dia memakan buah durian. Enak bukan? Ayo dihabiskan, ditelan, jangan dibuang. Ujar Diana memprovokasi. Dengan susah payah pengawal itu menelan durian, setelah habis dia menyambar teh kaleng krisantem di depan Papito dan menegaknya habis. Mau lagi? Tanya Diana sambil menunjukkan bungkus kosong durian. Tidak Nyonya, terima kasih. Pengawal itu buru-buru menjauh sambil menahan gejolak di perutnya yang hendak muntah. Hahaha, Diana tertawa terpingkal-pingkal melihat raut wajah pengawal, yang setengah mati berusaha menghabiskan buah durian. Nona terlalu iseng. Bagaimana Nona bisa tahu kalau dia tidak suka? Meski seisi mansion memanggilnya Nyonya, Diana melarang Papito untuk melakukannya. Jadi Papito tetap memanggilnya Nona. Aku melihat raut wajahnya ketika kita menikmati durian. Andrew juga tidak suka. Biar itu hukuman bagi dirinya karena menjengkelkan. Ujar Diana sambil melangkah menuju ke mobil, yang diparkir khusus di depan supermarket dan membiarkan pengawal itu membawa belanjaannya. Perjalanan menuju kondominium, Diana masih menahan tawa mengingat reaksi pengawal di depannya ketika menikmati durian. Sesampainya di kondominium tampak porter membukakan pintu dan menyapanya. Dia melangkah menuju ke arah lift ketika tiba-tiba seseorang berteriak dan mencengkram tangannya dengan kasar. Hei J**lang. Wanita simpanan, mau kemana kau?